Oke, halo semuanya, balik lagi di channel film kita. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Seperti biasa di konten kali ini aku bakal membahas sebuah film lagi. Film yang aku bahas kali ini berjudul Rambo: The Last Blood. Sebenarnya film ini ada series pendahulunya, yaitu Rambo First Blood, rilis pada tahun 1982, First Blood Part 2, rilis pada tahun 1985, Rambo 3, rilis pada tahun 1988, kemudian Rambo, rilis 2008, dan Rambo Last Blood, series terakhir dari Rambo yang rilis pada tahun 2019 lalu. Aku kurang tahu cerita film ini ada kaitannya apa enggak sama series sebelumnya. Kalau kalian ada yang tahu, kalian bisa bantu di kolom komentar ya. Nanti aku usahain bikin alur cerita versi seriesnya. Film ini rilis pada 18 September 2019 dan dibintangi oleh aktor yang super legend. Pecinta Rambo pasti sudah tahu lah ya, yaitu adalah Sylvester Stallone. Film ini bergenre action dan gore dengan durasi 1 jam 39 menit. Film ini menceritakan seorang paman bernama John yang ingin membalas dendam kepada seorang bernama Hugo Martinez dan Victor Martinez karena telah menculik putrinya, menyiksa, mempekerjakannya sebagai pelacur, hingga akhirnya sang putri meninggal karena overdosis. Gimana keseruannya? Gimana kedengarannya? Langsung aja deh kita ke videonya. Let's go! Film dibuka dengan adanya upaya pencarian 3 pendaki yang terjebak di sebuah lereng gunung akibat cuaca buruk. Kemudian diberitahukan akan ada banjir bandang. Semua tim penyelamat diperintahkan untuk mundur dan mencari perlindungan. Lalu ada John yang menjadi relawan sambil menunggangi kuda. Ia menemukan seorang korban perempuan yang sudah tewas. Lalu ia menemukan 2 korban yang lain dalam keadaan selamat. Lalu suami korban itu nggak mau pergi karena istrinya nggak ada. Ia lebih memilih untuk mencari istrinya. Karena cuaca makin memburuk, John memilih untuk berlindung di balik batu. Baru mereka pergi kembali. Saat sampai di tempat evakuasi, dikabarkan sang suami juga meninggal tidak jauh dari sungai. Setelah itu, John pun kembali pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, John dibuatkan segelas kopi oleh saudara perempuannya yang bernama Maria. John merasa dirinya bersalah karena ia tidak bisa menyelamatkan semua korban. Sama seperti ia tidak bisa menyelamatkan saudaranya saat perang. Maria pun berterima kasih kepada John atas semuanya. Lalu John pun pergi ke ruang bawah tanah miliknya. Di keesokan harinya seperti biasa, John latihan menunggang kudanya. Setelah berlatih, John pergi masuk untuk sarapan sambil berbincang-bincang dengan Maria soal Gabriela. Gabriela itu cucu dari Maria, sedangkan John adalah pamannya. Setelah sarapan, John melakukan beberapa perbaikan di terowongan miliknya. Kemudian John berhalusinasi tentang penyelamatan kemarin dan masa lalunya saat perang. Lalu John sedang menggetok-getok besi gitu, dan ada Gabriela yang datang menemuinya. Untuk melepas rasa rindu, mereka pun berkuda sembari bercerita. Karena hari sudah senja, ia harus pergi ke rumah temannya yang bernama Antonia karena sedang ada pesta untuk yang masuk kuliah pada saat musim gugur. Karena John masih sangat rindu dengan Gabriela, ia mengizinkan untuk menunjukkan terowongannya ke teman-temannya. Show 'em the tunnels. What? Show 'em the tunnels. Padahal sebelumnya tidak ada satupun orang yang boleh. Singkat cerita, hari sudah malam dan pesta tur terowongan pun dimulai. Ketika teman-temannya asik tur terowongan, Gabriela sedang berduaan dengan pacarnya. Lalu Gabriela mendapat sebuah panggilan telepon. Tak terasa, pesta pun selesai. Kemudian, John melihat masih ada Gabriela di sana. Kemudian Gabriela meminta izin ke John kalau ia ingin pergi ke Meksiko karena ia sudah menemukan sang ayah berkat bantuan temannya yang bernama Giselle. John hanya menjawab, "Tunggu sebentar lagi." Yang intinya, John tidak mengizinkan Gabriela untuk menemui ayahnya. Keesokan paginya, cekcok terjadi antara Gabriela dan neneknya karena ia meminta izin untuk menemui ayahnya. Intinya, neneknya juga tidak mengizinkan Gabriela untuk bertemu dengan ayahnya. Dengan berat hati, Gabriela menuruti kata neneknya dan Gabriela mau pergi ke rumah Antonia. Saat di jalan, tiba-tiba Gabriela berubah pikiran dan putar balik menuju Meksiko. Sesampainya di sana, Gabriela langsung menemui Giselle. Ya, sedikit-sedikit mengobrol lah ya. Dan mereka pun akhirnya sampai di apartemen ayahnya Gabriela. Dan memang benar kalau itu adalah ayahnya. Nama ayahnya Manuel. Manuel terkejut
karena tiba-tiba anaknya datang setelah sekian lama. Awalnya masih terlihat biasa, namun setelah Gabriela bertanya, sikap Manuel berubah. Seperti ada kekesalan terhadap Gabriela dan juga ibunya. Di momen itu Gabriela menangis karena syok mendengar cerita dari Manuel. Giselle yang tahu kalau Gabriela sedang tidak tenang, ia membawanya ke sebuah klub malam untuk melupakan semuanya. Kemudian scene berganti ke seseorang yang bernama Hugo Martinez yang sedang melakukan bisnis dengan Don Miguel. Lalu ada juga saudaranya Hugo yang bernama Victor Martinez. Mereka berdua adalah bandar narkoba dan memperjualbelikan wanita. John yang habis bersih-bersih kandang dikagetkan oleh Maria yang panik. Maria berkata ke John kalau Gabriela tidak ke Antonia, tapi ke Meksiko dan tak pernah kembali. Dengan sigap, John langsung pergi ke Meksiko untuk mencari Gabriela. Ternyata Gabriela hilang karena diculik oleh Victor. Kerjaannya Victor sama Hugo yaitu nyulik cewek dan dipekerjakan sebagai pelacur. Singkat cerita, John sudah sampai di apartemen Manuel. Karena tidak menemukan jawaban, John pun pergi ke rumah Giselle. Ia ingin bertanya seputar Gabriela. Saat itu, John sadar pasti Giselle tahu soal semua ini. Tiba-tiba John melihat kalau Giselle menggunakan gelang milik Gabriela. Giselle berkata kalau Gabriela memberikannya, tapi itu tidak mungkin karena gelang itu milik ibunya, ucap John. John mengancam Giselle supaya ia membawa ke klub itu dan memberitahu orang yang bersamanya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di klub itu. Giselle langsung menunjukkan siapa orangnya dan Giselle pun pergi. Saat John sedang melihat situasi, ada seorang cewek yang sedang memperhatikan dan mengikuti John. Saat target mau enak-enak, dari belakang John menyekap orang itu dan bertanya di mana dia. John memukul bahu dan menusuk kaki orang itu agar mau memberitahu di mana Gabriela berada. Dan orang itu pun mau memberitahu dan John pun pergi sambil diikuti cewek yang tadi. Saat sampai, John diberitahu kalau tempatnya berada di atas. John pun berhasil mengidentifikasi sekitar. Namun John sadar kalau ada orang yang mengetahuinya. Dengan segera John pergi, tapi dengan diikuti oleh banyak orang di sana. John juga bertemu dengan Hugo dan Victor. Mereka berdua bertanya, apa tujuan ia datang ke sini? Akhirnya mereka berdua tahu setelah melihat foto yang John bawa. Dan John pun dikeroyok sampai wajahnya babak belur. Dan Victor memberi sebuah sayatan di pipi John sebagai tanda. Setelah itu, cewek yang tadi menyelamatkan John dan membawanya pulang. Perdebatan terjadi antara kakak adik itu. Victor merasa tidak suka karena Hugo tidak membunuh si John, sedangkan Victor ingin si John mati. Kemudian, Victor menginginkan si Gabriela. Sambil membawa suntikan yang berisi narkoba, ia menyuntikkan narkoba itu ke Gabriela, dan Victor memberi tanda yang sama seperti John di pipinya. Kemudian scene berpindah, di mana John sedang dalam perawatan dan butuh beberapa hari untuk segera membaik. Hari demi hari dilewati, saat cewek itu kembali pulang, John sudah siuman, dan mereka berdua pun ngobrol. Who are they? The Martinez brothers. Nama cewek itu adalah Carmen Delgado. Di sini aku panggil dia Carmen ya. Si Carmen ini juga mengalami hal yang sama seperti John, di mana adiknya juga diculik dan ditemukan meninggal karena overdosis 2 tahun yang lalu. Sempat tidak mau membantu John, akhirnya Carmen pun mau membantu John. John pun pergi ke tempat sesuai alamat yang diberikan. Saat di dalam, John langsung menghabisi semua orang yang ada di sana, kecuali yang cewek ya. Dan John berhasil menemukan Gabriela yang sangat ketakutan. John pun mengangkat Gabriela dan membawanya pergi dan kembali ke rumah. Namun saat perjalanan pulang, Gabriela meninggal karena overdosis. Dan John pun merasa sangat sedih sekali. Dan akhirnya John sampai di rumah. Maria yang berharap Gabriela pulang dengan selamat seketika langsung menangis karena melihat cucunya yang sudah tidak ada lagi. Setelah kepergian cucunya itu, Maria pun meninggalkan rumah. Dan John mau ia tinggal bersama adiknya Maria. Lalu Maria pun pergi. Alasan John masih di situ adalah untuk balas dendam ke Victor dan Hugo. Berbagai macam rencana sudah John siapkan. Singkat cerita, semuanya udah siap dan John siap untuk balas dendam. Lalu John kembali menemui Carmen untuk meminta bantuan lagi. Tapi Carmen berkata kalau semua ini harus dilupakan dan kita harus move on. Intinya kayak gitu. Tapi John ingin balas dendam. Dan John tahu kalau sebenarnya Carmen juga pingin balas dendam gitu. Lalu John pun menyelinap ke rumah Victor dan satu persatu bodyguardnya mati dan ia berhasil masuk. Dan ya, keesokan harinya Hugo datang dan rumah Victor sudah ramai oleh investigator. Hugo shock melihat saudaranya sudah mati terpenggal kepalanya. Lalu ada pisau dan foto Gabriela
yang menancap di dadanya, yakni pertanda balas dendam. Hugo dan kawan-kawannya pun bersiap untuk balas dendam. Begitu juga John, ia juga bersiap-siap. Singkat cerita, Hugo sudah sampai dan satu mobil sudah kena jebakan dari John. Satu persatu anak buah Hugo kena jebakan John. Semuanya pun masuk ke terowongan John. Dan sama, satu persatu anak buah Hugo terkena jebakan John. Hingga akhirnya hanya tersisa Hugo seorang diri. John sudah mempersiapkan sesuatu yang spesial untuk Hugo. Hugo disuruh mengikuti lampu kalau ia masih ingin hidup. Saat keluar, Hugo berada di kandang John. Dari atas, John memanah Hugo. 4 anak panah menancap di badannya. Lalu John mendekat, merobek dada Hugo dan mengambil jantungnya. Setelah itu, ia keluar dan duduk di kursi goyang depan rumahnya dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa buat klik like, share, komen, dan subscribe. Semoga kalian terhibur dengan konten kali ini. See you in the next video, guys. Bye-bye.